Luffy dan teman-temannya yang menyelamatkan Sanji dan keluarganya dari pesta teh neraka terus melakukan pertarungan agar bisa mencapai Pulau Kakao. Luffy akhirnya berhasil menang dari Katakuri. Dengan bantuan Pekoms, Luffy berhasil keluar dari dunia cermin dan kabur dari Pulau Kakao. Lalu Sanji membawa Luffy menuju Sanigo. Namun ia dikejar oleh bajak laut Big Mom. Dan dalam situasi terpojok itu, yang datang menyelamatkan Sanji adalah keluarganya sendiri, yaitu Germa Double Six. Mereka berempat menghalau segala serangan yang mengarah pada Sanji, apalagi mereka juga kebal. Mereka juga memerintah Sanji segera pergi membawa Luffy, karena pulau ini akan jadi mangsa Germa Double Six. Oven pun berteriak dan bertanya mengapa Germa masih hidup, padahal 10.000 pasukan Nustorte sudah dikerahkan untuk melenyapkan negara mereka. Tapi Ichiji menjawab dengan jujur kalau 10.000 pasukan itu sudah dibuang ke laut. Semua orang yang mendengarnya pun sampai terkejut, apalagi si Montodor yang sebelumnya mendapat laporan kalau Nustorte berhasil mengambil alih kerajaan mereka. Makanya Montodor menghubungi Nustorte lagi, tapi Nustorte, Baskarte, dan Dosmace telah mengambang di atas laut. Sanji akhirnya terbang dan menjauh area perang, tapi pistol dan bazooka terus menembakinya. Dengan begitu, tiga Germa ini membuat combo untuk menahan serangan yang mengarah pada Sanji. Di sisi pantai, Judge juga mengerahkan pasukannya untuk terus menyerang Pulau Kakao dan armada besar yang berlabuh. Melihat armada yang dihancurkan satu persatu, grup Smoothie awalnya berniat membantu, tapi Smoothie sendiri akan fokus mengejar kapal Sunny. Selain itu, Daifuku juga berada di atas kapal Smoothie. Di sisi Nami sendiri agaknya bingung karena posisi Germa. Mereka bisa jadi rekan sementara, tapi bisa juga jadi musuh. Tak lama, Mushi berdering. Sanji akhirnya mengabarkan kalau mereka harus membawa Sunny pergi menjauhi Pulau Kakao. Akhirnya Nami meminta Jinbei menjauh dari pelabuhan Kakao. Sanji terus berusaha keluar dari pulau dan membantai beberapa keroco yang menghadangnya. Broly yang melihat Sanji membawa Luffy semakin miris. Ia berbicara jujur dan serius pada semua orang kalau kakak mereka yang terhormat, terkuat dan sempurna telah dikalahkan oleh Luffy. Makanya semua orang semakin terkejut. Oven saja sampai tak percaya mendengarnya. Makanya ia dan semua orang di sana semakin gila-gilaan memburu Luffy. Sanji diberdeli peluru, bahkan Oven saja mengamuk di depannya. Saat Oven hendak membacoknya, Ichiji langsung maju dan melayani serangan Oven. Sanji pun terbang kembali, namun ia hampir digendir oleh Yuen. Melihat itu, Yonji mengatasi Yuen dan melayaninya. Saat kembali melanjutkan pelariannya, Sanji lagi-lagi diberdeli dan ditembaki bazooka. Untungnya, Neji turun tangan dan membawa Sanji dengan kecepatan penuh. Setelah menghabisi semua yang menghalangi, Neji langsung melempar Sanji dengan kuat agar cepat keluar dari pulau. Melihat semua itu, Oven meminta Snack, Brownie, dan Jokonde untuk menghadang Sanji yang menuju pelabuhan. Tapi mereka sedang disibukkan oleh ledakan-ledakan yang dibuat oleh Judge. Saat Sanji siap ditembaki gas air mata, Reiju juga membantunya dan membuat semua lawannya terkena racun.
Setelah itu, Reijo membawa Sanji terbang dan melindunginya dari serangan udara. Disitulah Reijo akan berpisah dengan Sanji lagi. Ia mengatakan kalau Sanji bukanlah produk gagal, justru produk sempurna yang diciptakan ibunya sendiri lewat perasaan manusia. Makanya Reijo agak sedih dan meminta Sanji segera pergi sama seperti di masa lalu. Walau agak mewek dikit, Reijo akhirnya balik ke medan perang bersama adik-adiknya yang lain. Di sisi Sunny sendiri, akhirnya Carrot bisa melihat Sanji yang membawa Luffy. Makanya mereka cukup senang sekarang. Dengan melewati beberapa meriam, Sanji akhirnya bisa mendarat di kapal mereka. Melihat Luffy, Brook, Chopper, dan Nami sampai terharu karena akhirnya Luffy bisa selamat. Luffy yang sedikit bangun langsung ditanya Chopper soal melawan Katakuri itu. Dan jawaban Luffy tentu saja membuat mereka senang, apalagi Jinbe yang shock. Walau begitu, mereka masih diburu oleh pasukan Smoothie dari belakang. Beralih ke beberapa pulau, termasuk Pulau Kacang. Di sana Amande sebagai Menteri Kacang agak miris karena penduduk di pulau itu sengsara akibat ratunya sendiri. Padahal mereka sudah memberikan jiwanya untuk berlindung di bawah naungan seorang Big Mom, tapi malah Big Mom sendiri yang menghancurkan mereka. Di Pulau Manchi, keresahan juga terasa. Di Pulau Cutlery juga resah karena Big Mom terus mengamuk. Begitu juga dengan Pulau Es Krim, di sana rakyatnya resah karena takut Big Mom mengamuk di pulau mereka. Sedangkan di Pulau Funwari sendiri, semua penduduk berlarian mengevakuasi diri. Mereka tahu kalau Big Mom terlihat mendekati pulau mereka. Badge juga sudah menurunkan kue itu, dan sekarang mereka tinggal menunggu Big Mom turun dan memakan kuenya. Kapal mereka bernama Nostra Castello juga dibuat meleleh oleh panasnya Prometheus. Badge langsung berterima kasih dan hormat sebesar-besarnya pada kapal mereka ini. Ia langsung meminta semua bawahannya masuk ke tubuhnya dan segera kabur. Tapi Chiffon enggan. Ia lebih memilih untuk menyaksikan akhir dari semua insiden ini. Apalagi ia sendiri yang menjadi menteri Pulau Funwari. Saking paniknya, Montodor terus menghubungi Peros yang harusnya bersama Mama. Di sana, Peros sedang lemah karena kehabisan darah. Makanya, Bavarois lah yang menjawab. Menurut Peros, nasib mereka sudah di ujung tanduk. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Mama mereka memakan kue yang sudah diracuni dan mati seketika. Kedua, Mama kebal racun dan kuenya tak enak, maka Mama akan terus mengamuk. Ketiga, Mama kebal racun dan kuenya enak. Mereka hanya berharap pada keajaiban itu. Karena suara Peros didengar semua orang di wilayah Totoland, akhirnya membuat kepanikan massal. Buruknya lagi, Stussy dan Morgan telah hilang di Kota Manis. Ini akan jadi sangat buruk karena jika mereka lolos, maka Morgan akan membuat berita buruk untuk bajak laut Big Mom. Balik ke Badge. Di sana Badge tak bisa menolak keinginan teguh istrinya. Makanya ia hanya nurut dan meminta Vito dan Gotti segera mencari kapal untuk mereka kabur setelah semua ini selesai. Dan akhirnya Big Mom turun untuk menyantap kue pernikahan itu. Di sisi kapal Sunny, mereka terus dibombardir oleh kapal Smoothie. Tapi kapal dari kerajaan Jerman juga ikut membalas meriam itu, sehingga banyak kapal yang dibawa Smoothie hancur. Tahu akan hal itu, Smoothie dan Daifuku menghiraukan Jerma. Mereka terus mengejar kapal Mugiwara. Di sela-sela itulah Judge dan Sanji kembali berpapasan. Judge langsung melontarkan kata-kata buruk dan kegagalan pada Sanji. Ia memberitahu kalau Sanji tak berguna pada Luffy.
Tapi jawaban Luffy hanya terima kasih karena telah membantunya. Makanya si Jinbei ngakak dengar balasan si Luffy tadi. Walau agak damai dikit, tapi mereka masih dihadang oleh banyaknya armada lain dengan jenis kapal pengayuh di depan. Jadi artinya, mereka dikepung bukan lagi di depan belakang, melainkan armada besar itu mengelilingi Pulau Kakao. Karena jarak dengan kapal Smoothie juga dekat, Daifuku bisa mengeluarkan jinnya, sehingga Sanji dibuat kerepotan. Kapal berkayuh itu tentu lebih cepat daripada kapal biasa, makanya mereka bisa cepat berkumpul dan membuat posisinya berada di dalam jarak tembak. Namun entah mengapa, di bawah pasukan armada kapal berkayuh itu, airnya langsung naik dan menenggelamkan mereka semua. Yang ternyata itu perbuatan Wadatsumi. Tentu saja Wadatsumi datang karena menyelamatkan bos Jinbei. Melihat itu, Jinbei langsung turun ke laut, dan benar saja bajak laut matahari yang sekarang dipimpin Aladin malah turut membantu. Aladin pun meminta sesuatu sampai Jinbei berhasil keluar dari wilayah ini. Ia dan semua krunya akan jadi anak buah Jinbei untuk terakhir kalinya. Di Pulau Funwari, semua penduduk berlarian saking ketakutannya oleh Big Mom yang semakin mendekat. Big Mom yang sudah turun ke pulau langsung menurunkan tensi kekuatannya, bahkan para homies pun berubah jadi kecil kembali. Ia langsung mendekat pada kue pernikahan itu, dan tentu saja si Chiffon menyaksikannya. Beige juga sangat khawatir pada istrinya, tapi Chiffon benar-benar ingin melihat ibunya memakan kue pernikahan tersebut. Makanya Beige langsung menariknya tanpa pikir panjang. Di sisi Peros dan Bavarois, mereka tinggal menunggu nasibnya saja dan memperhatikan mama mereka yang hendak makan kue dari jauh. Ini semua jadi pertaruhan besar bagi anak-anak Big Mom dan seluruh armada bajak laut Big Mom. Pada akhirnya, Big Mom pun mengambil kue itu dan memakannya terus-menerus. Walau dibawa pergi, Chiffon masih sempat melihat wajah Big Mom yang memakan kuenya. Ia juga terus mengingat bahwa yang membuat kue itu secara keseluruhan adalah Sanji yang ia anggap sebagai koki sejati. Chiffon jadi mengingat proses pembuatan kuenya. Ia saat itu agak mempertanyakan cara Sanji membuatnya, di mana Sanji menggunakan cara alami yang membutuhkan waktu semalaman untuk membuat kue itu. Padahal waktu mereka sangat sedikit. Tapi Sanji hanya senyum-senyum sambil ngaduk adonan kuenya. Senyuman Sanji saat membuat kue itu menandakan kalau ia sangat ingin melihat wajah bahagia Big Mom ketika memakan kuenya. Padahal jelas-jelas Big Mom sendiri sedang mengincar nyawa dirinya dan kelompok bajak lautnya. Baru sekali menelan kue suapannya, Big Mom langsung diam lalu berteriak dengan keras. Teriakannya membuat semua anak-anaknya panik, apalagi Big Mom sampai terkapar. Saat tim medis hendak menuju Big Mom, Peros menghentikannya karena ia melihat reaksi berbeda dari mamanya itu. Merasakan enaknya kue itu, Big Mom seakan terbang dan serasa setengah mati. Ia pun sadar dari penyakit kelainan makannya dan kembali bahagia lagi. Chiffon juga telah selesai melihat wajah mamanya itu, dan wajah itulah yang ingin dilihat si Sanji. Peros pun langsung mengabari semua orang di seluruh wilayah Totolen kalau amukan mama telah berhenti. Semua penduduk, anak buah, dan anak-anak Big Mom akhirnya bahagia kembali merayakannya. Peros juga mengatakan kalau semua ini berkat usaha putri ke-35 Big Mom, yaitu Puding. Semua penduduk langsung memuji kerja keras Puding membuat kue itu. Tapi dari semua pujian tersebut, Puding terlihat murung di gang sempit tanpa diketahui siapapun.
Di hatinya, ia mengatakan kalau pembuat kue dan penyelamat negeri ini adalah pria yang ia sukai. Bagi Puding, Sanji adalah pria yang sangat baik dan telah memberinya kenangan indah. Di sisi Jinbei, ternyata para anggota bajak laut matahari beneran membantunya. Makanya Jinbei bertanya mengapa mereka malah ikut membantu. Sebagai kapten, Aladin menjelaskan kalau ini semua adalah keputusan mereka sendiri agar Jinbei bisa segera berlayar dengan kelompok Mugiwara. Mereka dari kelompok bajak laut matahari akan membukakan rute pelayaran baru untuk Jinbei sebagai mantan bos mereka. Wadatsumi juga menunjukkan kekuatannya sebagai varian ikan raksasa, sedangkan Aladin dan lainnya membuat kapal berkayu tenggelam satu persatu. Mengetahui hal itu, Daifuku semakin marah dan hendak merusak Sunny dengan jinnya, tapi Aladin langsung menahan serangan tersebut. Jinbei yang kembali mengendalikan kemudi Sunny langsung melihat kalau laut di depannya seolah jadi jalannya untuk kabur, dan para manusia ikan juga terus bertarung demi mereka. Maka dari itu Jinbei segera memanfaatkan momentum tersebut. Disitulah Jinbei agak terharu karena jasa teman-temannya. Sekarang teman-temannya yang membantu Jinbei untuk menempuh hidup baru. Apalagi ia baru sadar kalau dari awal siput laut juga dikendalikan oleh mereka. Sementara itu, peperangan antara anak-anak Big Mom dan Germa masih terus berlanjut. 10 bersaudara yang disebut si kembar Decuplets juga melakukan fusion dan menjadi besar. Untuk menghalau kaburnya kelompok Mugiwara, Oven berpindah dari pulau ke kapal pengejar. Sedangkan Germa sendiri akan diurus oleh Brule karena ia sudah menyiapkan peluru logam berat. Oven sendiri langsung memanasi segalanya demi menghentikan kapal Sunny. Snake juga mengerahkan banyak pasukan untuk menyerang kastel Germa dan ternyata Judge berniat menahan mereka semua. Pertarungan Decuplets melawan 4 combo dari Germa pun masih sangat sengit. Sementara Oven memanaskan lautan sampai hampir semua manusia ikan yang bertarung kepanasan. Keadaan malah makin terpojok. Kapal Sunny juga dikepung, tapi Luffy terus meminta mereka terus maju saja. Buruknya lagi, kapal utama bajak laut Big Mom yaitu Queen Mama Shanter akan segera ikut peperangan. Keadaan berbahaya ini diiringi oleh musik dan nyanyian kebahagiaan Big Mom yang sedang menikmati kue pernikahan itu. Jinbei dibuat kesulitan karena kapal utama menghujani banyak sekali peluru meriam. Peluru logam berat juga ditembakkan pada Germa Double Six. Sedangkan Big Mom sendiri merasa seperti kembali ke masa lalu saat masih bersama Mother dan anak-anaknya. Dengan memakan kue itu, ia bernostalgia. Di sisi lain, Judge dan Snake masih berjibaku di atas udara. Sedangkan semua kru Mugiwara berusaha menghalau semua peluru meriam yang mengarah pada Sunny. Naasnya, kapal Sunny berhasil dibombardir sampai anak-anak Big Mom mengira ini semua sudah berakhir. Kapal itu sudah dibakar habis dan tinggal tenggelam ke lautan. Di kota manis, Montouder juga senang karena akhirnya mereka bisa mengalahkan kelompok topi jerami. Bahkan para bawahan yang beredar di setiap pulau juga merayakan kemenangan mereka. Di Pulau Funuwari sendiri, Big Mom terkapar setelah memakan habis kue pernikahan itu. Uniknya lagi, tubuh Big Mom kembali ke keadaan semula. Dan ini kali pertama Peros melihat mamanya sangat bahagia. Balik ke Pulau Kakao, anak-anak Big Mom akhirnya baru sadar kalau kapal yang mereka ledakan ternyata bukan kapal topi jerami, melainkan kapal bajak laut matahari. Yang jadi pertanyaan, kemana perginya kapal mereka?
Di bawah laut ternyata Aladin mengomando Wadatsumi untuk membawa kapal Luffy sejauh mungkin lewat bawah laut. Karena di adegan sebelumnya, saat kapal utama bajak laut Big Mom sampai dan siap menghujani meriam, Wadatsumi diperintah menukar kapal Luffy menjadi kapal mereka. Aladin dan lainnya juga tak masalah, walaupun kapal itu warisan legendaris dari Fisher Tiger. Makanya Wadatsumi tepat waktu menukar kapalnya, walau Luffy dan lainnya tenggelam. Selain itu, Wadatsumi menyimpan kapal itu di mulutnya sendiri dan membawanya pergi sejauh mungkin. Saat anak-anak Big Mom mencari pergerakan di bawah air, Wadatsumi ketahuan oleh Smoothie dan diburu oleh mereka. Maka dari itu, Oven langsung menggunakan kekuatannya lagi dan menyerang Wadatsumi walau berada di bawah laut. Buruknya, Wadatsumi terkena serangan itu. Karena tak tahan dengan panasnya, ia kembali ke atas dan sedikit melempar kapal Sunny menjauh dari area pertempuran. Alhasil, untuk meneruskan perjuangannya, Wadatsumi menahan semua tembakan meriam yang mengarah ke kapal Luffy. Sambil menahan serangan, Wadatsumi meminta maaf pada Luffy dan lainnya karena telah berbuat jahat saat di Pulau Manusia Ikan. Dia juga berterima kasih pada bos Jinbei karena sudah menerima dirinya ke dalam bajak laut matahari. Wadatsumi lagi-lagi kepanasan. Walau begitu, ia terus mengungkapkan kalau sejak bos Jinbei memutuskan untuk gabung jadi kru Mugiwara, Aladin dan semua anggota bajak laut matahari sudah memutuskan untuk membantu dan menjadi tameng yang siap mati. Mereka dengan sukarela siap mati demi petualangan baru mantan bos mereka ini. Wadatsumi pun ditarik ke laut, lalu Aladin dan semua krunya siap menggantikan Wadatsumi menjadi tameng bagi Jinbei. Sekarang peperangan kembali dimulai, bajak laut matahari melawan armada besar bajak laut Big Mom. Jinbei tak habis pikir dengan rekan-rekannya itu, apalagi Luffy yang melihat perjuangan mereka. Oven juga sempat berhadapan langsung dengan Aladin. Walau Aladin adalah saudara iparnya, Oven tak segan melawannya. Bajak laut matahari dengan jumlah yang terhitung sedikit ketimbang musuh mereka, sekarang memberanikan diri melawan demi perjalanan mantan kapten mereka. Sekarang beralih ke atas kapal Sunny. Di sana Jinbei mengatakan kalau kapal ini semakin berat karena banyak air yang masuk. Mereka juga harus segera memperbaiki lubang di layar dan mencari angin yang benar, karena akan memakan waktu beberapa jam untuk keluar dari wilayah Totoland. Disinilah Jinbei berbicara serius pada Luffy, kalau ia sama sekali tak bisa membiarkan Aladin dan semua anggotanya ditinggalkan begitu saja. Luffy yang mengerti awalnya berniat tak akan langsung pergi begitu saja. Tapi Jinbei menegaskan kalau ia dan rekannya yang lain akan melindungi kapal selagi Luffy pergi. Selain itu, Jinbei juga berjanji akan kembali hidup-hidup. Luffy pun menatap serius Jinbei. Ia mengatakan pada Jinbei bahwa sekarang ialah kaptennya. Dengan begitu, Luffy akan menunggu Jinbei di negeri Wano. Dan apapun yang terjadi, Jinbei harus datang sesuai janjinya. Jinbei langsung menundukkan kepalanya, lalu berterima kasih pada Luffy. Sedikit menyoroti Big Mom yang kembali sadar, ia dan Pero mulai pergi dari Pulau Funuwari menuju area Pulau Kakao. Peros juga mengabarkan semuanya pada mamanya itu, makanya Big Mom sudah siap menjadikan jiwa Luffy sebagai homies nantinya. Sedangkan Badge dan semua krunya diam-diam pergi menggunakan kapal Tarte yang mereka bajak. Dengan kepergian Big Mom menuju Kakao, mereka berhasil lolos dari kematian. Sementara itu, pertempuran di Kakao terus berlanjut. Aladin yang sempat dibuat mundur diselamatkan Jinbei. Di sini Jinbei menjelaskan kalau ia masih sebagai kru topi jerami, tapi ia kembali agar bajak laut matahari tetap hidup. Semua bajak laut matahari harus hidup agar bisa mengantar Jinbei kembali ke kapal topi jerami.
Dengan begitu, mereka menyatukan kekuatan kembali dengan sebuah formasi. Melihat gelombang yang sangat besar, Nami memanfaatkan gelombang itu agar kapal mereka bisa melaju lebih cepat. Nami juga mengingat ucapan Jinbe sebelumnya, jika manusia ikan sudah mulai serius, maka mereka bisa mengubah arus laut. Dengan begitu, Luffy si topi jerami melarikan diri dan Jinbe melindunginya dari belakang. Armada Big Mom tidak bisa bergerak sama sekali sampai kehilangan kapal targetnya. Di angkasa, Morgan tertawa puas karena ia mendukung penuh aksi Luffy. Tawanya itu membuat Stussy yang bersamanya bertanya-tanya alasannya. Disitulah Morgan menjawab kalau Luffy adalah kandidat kuat. Awalnya Stussy belum maksud kandidat apaan, makanya Morgan ngejelasin detail soal generasi terburuk. Dimulai dari si dokter bedah Trafalgar Law, si penyihir Basil Hawkins, si bendera merah X-Drake, si genderang laut Scratchman Apo, Capone Gang Beach, si rakus Jewelry Bonnie, si biksu gila Uroge, Eustace Captain Kidd, si mesin pembunuh killer Kurohige atau Marshall D. Teach, dan si topi jerami Luffy. Morgan punya keyakinan di antara orang-orang yang dijuluki generasi terburuk itu pasti akan terlahir raja bajak laut yang baru. Di sisi Luffy dan lainnya, kapal mulai tenang berlayar. Menurut Nami, musuh yang mengejar mereka juga tak terlihat lagi. Walau sudah tenang, mereka masih belum keluar dari wilayah Totoland. Sedangkan Sanji sendiri cukup merenung mengetahui kalau Pedro mengorbankan dirinya sendiri. Bagi Sanji, Pedro adalah orang pertama yang meminta bantuannya di Pulau Zou setelah diinvasi oleh Jack. Apalagi mengingat tujuan Luffy bersama Pedro ke Whole Cake untuk menyelamatkan dirinya. Jadinya Sanji agak bersalah atas hal itu. Di momen itu, Carrot mengelus kepala Sanji dan memperingatkannya agar tidak memikirkan Pedro terlalu jauh. Lagi pula, Pedro sendiri yang memutuskan nasibnya. Apalagi dari awal, Sanji dan lainnya lah yang menyelamatkan mereka di Pulau Zou. Makanya Pedro berusaha membalas budi sekarang. Dan kalau perlu Sanji berterima kasih padanya. Tapi walau berkata seperti itu, Carrot juga malah menangis. Jadinya si Sanji lah yang menenangkan Carrot. Dalam perjalanan keluar wilayah Totoland, Chopper juga terus merawat Luffy yang terbaring lemas di atas kapal mereka. Setelah sekian lama, turunlah hujan permen kapas yang menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan jalan masuk perbatasan. Sementara itu, para homies dimanapun terus bernyanyi dan menyuramkan suasana Whole Cake. Big Mom terus menuju ke Pulau Kakao. Sedangkan Judge masih berdiri tegak setelah membantai seluruh pasukan yang menyerang kastelnya. Puding sendiri masih terus galau di gang sempit tanpa diketahui siapapun. Di sana ia melihat satu permen kapas yang turun, sebagai tanda kalau Sanji telah keluar dari wilayah Totoland. Armada besar Big Mom dan kastel Jerma Double Six masih baku tembak dan terus berperang. Jinbe dan seluruh anggota bajak laut Matahari masih bertarung dan menghancurkan kapal-kapal perang Big Mom. Niat mereka, setelah Luffy dan lainnya meninggalkan perbatasan, mereka juga akan langsung menyusulnya. Balik ke Puding, sambil termenung, ia mendengarkan setiap laporan di Denden Mushi kalau kelompok Mugiwara benar-benar telah menghilang. Ia terus mengingat soal Sanji. Dari awal ia hanyalah boneka ibunya sendiri. Padahal di lubuk hatinya, Puding juga tak mau diperlakukan seperti boneka. Tapi nyatanya, Sanji malah berperilaku beda. Dia malah memuji Puding. Walau pujian itu terdengar sepele, tapi seumur hidup, Puding baru pertama kalinya dipuji soal mata ketiganya itu. Yang mana orang-orang sendiri menganggapnya buruk. Dan benar saja, sebagai bentuk permintaan terakhir, Puding mencium Sanji. Tapi selepas menciumnya, Puding langsung mengedit ingatan Sanji dan kabur dari persembunyian mereka. Di kota manis, Montodor berusaha menghubungi Peros yang sedang bersama mama mereka. Tapi laporan lain datang padanya. Laporan itu mengabarkan kalau siput penjaga di luar perbatasan telah mendeteksi adanya kapal yang keluar. Kapal itu milik kelompok topi jerami. Ucapan-ucapan dari Montodor tentu terdengar oleh semua saudaranya yang sedang bertarung. Tentu saja Jinbe juga mengetahui kabar itu. Ichiji yang tahu kalau misi mereka telah selesai, langsung memerintahkan semua saudaranya kembali ke kastel.
Di dunia cermin hanya tersisa Katakuri saja. Sebagai adik yang baik, Brule mendatangi kakaknya dan mengobati semua luka-lukanya. Di situ Brule sedikit bertanya mengapa kakaknya itu malah menjatuhkan diri ke belakang, padahal awalnya ke depan. Katakuri juga tak tahu, tapi ia menjelaskan kalau di kehidupan sehari-hari pun rumor tentang punggungnya yang tak pernah menyentuh tanah hanyalah kebohongan. Namun Brule sudah tahu dari lama, soalnya Brule sering melihatnya dari cermin. Brule juga tahu, karena semua kebohongan itu dilakukan supaya tidak dipermalukan atau diremehkan siapapun. Di masa lalu Katakuri memang gemar memakan donat, bahkan mulutnya pun robek. Karena aneh, Peros menyarankan Katakuri untuk menutup mulutnya agar bisa mendapatkan teman. Tapi Katakuri enggan dan memilih jadi dirinya sendiri. Saat Katakuri keluar, ia langsung dihina seperti belut pelikan, dan ia juga langsung menghajarnya. Besoknya saat lagi enak-enak makan donat, Katakuri dikagetkan dengan keadaan Brule yang luka-luka. Kata Peros, orang-orang yang dipukuli Katakuri kemarin membalasnya pada Brule. Maka dari itu Katakuri tak terima adiknya ini jadi pelampiasan dendam. Katakuri pun langsung membawakan Mogura dan mendatangi orang-orang yang dimaksud. Penampilan Katakuri sudah berubah. Ia menutup mulutnya sebagai kekurangannya dan memberitahu mereka apa itu ketakutan. Dan disinilah Katakuri menunjukkan Hausokunya. Sekarang Katakuri menanyakan keberadaan topi jerami dan Brule mengatakan kalau ia dan kelompoknya telah keluar dari wilayah mereka. Balik ke Jinbei, ia menarik mundur semua pasukannya. Judge juga segera menarik mundur semua pasukan Jerma walaupun Snake masih menembakkan meriamnya. Selain itu, di sisi selatan pertahanan musuh terlihat lemah. Makanya ia berencana pergi lewat sana. Namun Big Mom telah datang ke tempat pertempuran mereka. Jinbei tahu kalau Big Mom tak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Karena janji pada Luffy yang harus kembali hidup-hidup, maka Jinbei dan lainnya harus segera bergegas pergi hidup-hidup. Pertempuran juga tak selesai sampai di sana. Armada besar Big Mom terus menyerang bajak laut Matahari ataupun Jerma Double Six. Dengan memikul harapan bajak laut Matahari, Jerma Double Six, dan mereka yang tewas, kelompok topi jerami akhirnya berhasil keluar dari wilayah Yonko Big Mom. Luffy yang masih tidur, perutnya terdengar kelaparan, makanya Sanji langsung menawari mereka makan. Mendengar Sang Koki telah kembali ke dapur mereka, mereka pun segera bangun dan meminta Sanji memasakkan sesuatu untuk mereka. Di saat yang sama, tepatnya di Berti, anak buah Zeff tersulut emosi karena ada pelanggan bajak laut yang songong banget. Tapi walaupun begitu, Zeff tetap memasak untuk mereka. Mereka berdua memiliki prinsip hidup yang sama. Bagi mereka, di belahan dunia manapun, mau itu musuh atau bukan, semua orang selalu merasa lapar. Jadi kalau ada seseorang yang lapar, mereka berdua akan memberinya makan. Dan hal lain bisa dibicarakan setelahnya. Di sisi lautan lain ada seseorang yang sedang memegangi koran dan telah membaca kabar hari ini. Ini adalah Akagami Shanks. Melihat koran itu, ia teringat masa lalunya bersama seorang bocah bernama Monkey D. Luffy. Sejak kecil, Luffy memang pengen ikut banget bersama Shanks dan menjadi seorang bajak laut. Untuk menunjukkan keseriusannya, ia menggores bagian atas pipinya sampai membuat Shanks dan semua rekannya panik. Ujung-ujungnya Luffy kesakitan sendiri sambil menahan tangisnya. Walau Shanks menolaknya berkali-kali, Luffy terus menunjukkan kemampuannya dalam hal berenang ataupun meninju. Tapi mau bagaimanapun, Shanks dan lainnya tetap menganggap Luffy adalah seorang bocah. Shanks juga memberikan segelas jus dan si Luffy mau. Hal itu menunjukkan bahwa Luffy masihlah seorang bocah. Tak lama, ada sekelompok bandit gunung yang secara tak sopan masuk ke bar Makino. Di sana ia mengenalkan dirinya dan ingin bir sebanyak 20 drum.
Tapi Makino sudah kehabisan bir karena telah dipesan oleh Shanks dan krunya. Shanks akhirnya meminta maaf karena telah memborong semua bir Makino. Dengan baiknya, ia memberi satu botol yang belum dibuka pada pemimpin bandit gunung itu. Namun si bandit itu tak mau dan malah memecahkan botol bir itu. Ia juga menunjukkan kalau dirinya adalah buronan sebesar 8 juta beri. Daripada ngeladenin krocok seperti itu, Shanks memilih membereskan pecahan bir tadi untuk membantu Makino. Namun si bandit itu malah memperparah kerusakan dan pergi dari sana seakan meremehkan Shanks. Setelah kepergiannya, Shanks dan semua krunya tertawa terbahak-bahak. Berbeda dengan Luffy, ia malah marah-marah atas apa yang dilakukan si bandit pada Shanks. Karena di masa ini, Luffy menganggap bajak laut itu kuat dan berani. Mau lawannya sebanyak apapun harusnya tak perlu diam saja kayak tadi. Tapi Shanks menyangkal bahwa dirinya hanya disiram bir saja, jadi tak ada yang perlu dipermasalahkan. Luffy malah makan sesuatu untuk mengalihkan amarahnya, tapi yang ia makan adalah buah yang berada di dalam sebuah kotak. Kotak itu tentu dibawa oleh Shanks sebelumnya. Alhasil, Luffy menjadi manusia karet karena yang dimakannya adalah buah iblis Gomu-Gomu. Selain menjadi manusia karet, Luffy juga tak akan bisa berenang seumur hidup. Singkat cerita, Luffy dipukuli oleh para bandit gunung kemarin. Ia tampaknya berusaha membalaskan perlakuan bandit itu pada Shanks sebelumnya. Makino dan kepala desa yang melihatnya panik, tapi mereka tak bisa apa-apa. Untungnya ada Shanks yang baru datang. Shanks yang terus mendekat diminta untuk mundur saja oleh bandit itu agar tak terluka. Apalagi Shanks sudah ditodong pistol. Shanks hanya tersenyum dan mengatakan kalau mereka siap menodongkan pistol, maka harus siap mempertaruhkan nyawanya juga. Tanpa disadari, Lucky Rogue sudah ada di belakangnya dan menembaknya. Kedatangan semua kru Shanks membuat para bandit agak panik, apalagi Shanks menjelaskan kalau ia tak akan marah jika hanya disiram bir atau diludahi. Tapi kalau sampai melukai temannya, maka ia tak akan memaafkan. Untuk memberikan mereka pelajaran, Ben Beckman menunjukkan sedikit kekuatannya. Karena terpojok, si bandit kabur dengan membawa Luffy menggunakan bom asap. Yang ternyata si bandit membawa Luffy ke laut dan melemparnya. Buruknya lagi, di sana ada monster laut lokal. Selain memakan Higuma si bandit, monster laut itu juga menyerang Luffy. Untungnya Luffy diselamatkan Shanks. Shanks juga menggunakan Hausokunya dan membuat monster itu pergi. Dengan menyelamatkan Luffy, Shanks kehilangan lengan kirinya, makanya Luffy tak berhenti menangis. Singkat cerita, Shanks akhirnya hendak pergi berlayar lagi. Sudah lama Shanks berlabuh di desa Fusa. Luffy juga mengatakan kalau ia tak akan ikut bersama Shanks menjadi bajak laut, melainkan membuat bajak laut sendiri, memiliki kru sendiri dan juga menjadi raja bajak laut. Karena tahu maksud Luffy adalah melampaui mereka, Shanks menitipkan topi jeraminya pada si Luffy. Dan akhirnya Shanks pun pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk Luffy mengembalikan topi itu. Singkat cerita, akhirnya Luffy berlayar untuk memulai karir bajak lautnya. Ia juga sudah bisa mengalahkan monster laut lokal. Dengan begitu, ia akan mengumpulkan setidaknya 10 kru dan bendera bajak lautnya. Di masa sekarang, Makino yang lagi gendong bayi jadi kangen sama Luffy. Tiba-tiba saja, kepala desa datang dan memberitahu Makino kalau Luffy berada di surat kabar lalu menggemparkan dunia kembali. Sedangkan di kapal Sunny, Luffy yang kelaparan mencoba bangun. Di sakunya terjatuh red suit Germa yang sepertinya itu milik Sanji. Melihat itu, Chopper kaget karena bagaimana bisa Luffy menemukan benda itu. Chopper akhirnya memberitahu kalau benda itu adalah alat untuk berubah. Makanya mereka berdua rebutan buat berubah jadi Germa.
Mengetahui hal itu, Sanji merebutnya dan berniat membuang Red Suit itu, sampai Luffy dan Chopper merengek-rengek buat mereka saja. Brook akhirnya menanyakan bagaimana benda itu ada di saku Luffy. Menurut Sanji, ini adalah ulah Niji yang sengaja memasukkan Red Suit itu ke saku Luffy untuk membuat Sanji kesal. Tapi mau bagaimanapun, Sanji akan membuangnya karena tak mau jadi kuat berkat teknologi. Chopper dan Luffy terus-terusan meminta benda itu karena sudah kepalang pengen berubah. Dan lagi-lagi Chopper dan Luffy rebutan Red Suit-nya. Nami juga menghampiri karena Sanji nyenggol ilmu pengetahuan, karena kelima tak Nami juga dibuat karena ilmu pengetahuan dan teknologi Usopp. Nami pun mengeluarkan Zeus dari kelima taknya. Kata Nami, ia sekarang punya budak yang kuat. Makanya Sanji iri, padahal ia budak pertamanya Nami. Luffy dan Chopper gagal berubah jadi Jerma. Mereka pun lagi-lagi merengek pada Sanji untuk mencoba berubah. Jelas si Sanji kagak mau. Dan mulai sekarang tak ada yang boleh mengatakan Vinsmoke ataupun Jerma. Carrot sendiri mendapat koran terbaru dan Luffy menjadi headline berita kali ini. Tidak ada yang memberitakan kabar Jinbe dan lainnya, tapi yang jelas Luffy, Sanji, Jinbe, dan Bege berusaha membunuh Yonko Big Mom, dan Luffy jadi dalang utamanya. Di sana juga ada poster buronan Sanji dengan harga yang naik drastis menjadi 330 juta berry. Dia langsung nanya ke Brook berapa harga buronan si Zoro. Kata Brook, Zoro memiliki harga buronan 320 juta, walau beda 10 juta doang, Sanji agaknya senang. Selain itu, statusnya juga berubah, yang asalnya only alive jadi dead or alive. Tapi sayangnya Sanji tak senang karena di sana tertulis nama Vinsmoke di depan namanya. Selain itu, Luffy juga ikut-ikutan murung. Sementara itu, semua orang sedang membicarakan Reverie, yaitu pertemuan antara para pemimpin dunia yang berlangsung di Tanah Suci Merijoa setiap 4 tahun sekali. Sekarang kita beralih ke Pulau Manusia Ikan yang berada di bawah laut sedalam 10.000 meter, tepatnya di Kerajaan Ryugu. Setelah mendapat kabar terbaru, Raja Neptune juga baru tahu kalau Jinbe akhirnya bergabung ke kelompok topi jerami. Apalagi mereka juga sama-sama menantang Big Mom. Menurut mereka, Kerajaan Ryugu juga harus berada di bawah naungan topi jerami. Shirahoshi juga datang pada ayahnya dan akan ikut Reverie. Tapi dibanding pertemuan yang belum terjadi, berita tentang Luffy, seorang bajak laut muda yang menunjukkan taringnya pada seorang Yonko yaitu Big Mom yang sudah berkuasa selama puluhan tahun, membuat dunia gempar. Salah satu sumber mengatakan bahwa Luffy si topi jerami memiliki 7 kelompok bajak laut kuat di bawah naungannya. Mereka memiliki lebih dari 5.000 anak buah yang membuatnya jadi kapten besar. Ia juga adalah adik dari Ace dan juga Sabo, orang nomor 2 pasukan revolusi. Hal itu juga menambah kegemparan. Ia mampu membujuk pasukan iblis Jerma Double Six, bajak laut matahari, dan bajak laut Fire Tank untuk menuruti perintahnya dengan karisma dan kepemimpinannya yang luar biasa. Ia juga memiliki kecerdikan yang mampu membuat kastel Big Mom hancur dengan strategi hebat. Ia sangat kuat hingga mampu menjatuhkan petinggi Big Mom dengan harga buronan 800 juta berry dan 1 miliar berry. Makanya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa topi jerami Luffy memenangkan pertempuran. Begitulah kesimpulan yang ditulis di headline berita hari itu di seluruh dunia, dengan caption munculnya sang kaisar kelima. Akainu yang membaca juga tampak emosi, apalagi dengan embel-embel Yonko ataupun kaisar lautan. Namun respon berbeda ditunjukkan oleh Shanks di suatu tempat. Era bajak laut telah tumbuh pesat melebihi perkiraan pemerintah dunia, dan yang tak terhentikan serta menarik banyak perhatian adalah Monkey D. Luffy dengan kelompok topi jeraminya. Untuk menghalau gelombang besar dari era bajak laut, 50 pemimpin dunia menggelar konferensi yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Maka dari itu, Reverie akan segera dimulai. Balik ke kapal Sunny, Luffy tampak murung karena harga buronannya turun, asalnya 500 juta berry, sekarang hanya 150 juta berry saja. Maka dari itu, Sanji dan lainnya merasa aneh. Di markas pusat, Akainu meminta laporan setiap pengawalan pada kapal setiap kerajaan. Menurut laporan, sejauh ini ada 13 bajak laut yang berniat menculik keluarga kerajaan, tapi semua berhasil diatasi. Laporan kembali datang, katanya kapal kerajaan Lulusia yang sedang menuju ke Reverie telah diserang. Rajanya baik-baik saja, tapi Putri Komane berhasil diculik. Di lautan, kapal kerajaan Dressrosa dan kerajaan Prodence tampaknya pergi bersama. Dua raja itu juga sedang main catur.
Rebecca sebagai cucu Raja Dressrosa juga ikut. Di sana ia menunjukkan kabar terbaru soal Luffy. Leo dan dua rekannya juga ikut. Ia juga bangga pada bos mereka. Apalagi nama mereka juga disebut di koran itu. Raja Riku meminta Leo untuk tak membahas hal tersebut saat di Mirijoa nanti. Karena mau bagaimanapun Luffy dianggap bajak laut jahat oleh orang-orang. Rebecca juga menunjukkan berita itu pada bibinya yaitu Viola. Viola yang sudah tahu merasa takjub karena belum sebulan mereka pergi dari Dressrosa tapi sudah melakukan hal-hal besar lagi. Diam-diam ada bajak laut yang mengintai dua kapal kerajaan itu. Bajak laut itu juga yang menculik Putri Komane. Saat mereka melancarkan serangan pada dua kapal kerajaan itu, tiba-tiba ada seseorang menahan serangan torpedo sampai ledakannya terasa kedua kapal kerajaan. Tiba-tiba muncul seseorang dan menenangkan dua raja tersebut. Ia adalah Kapten Koby dari markas besar. Untuk menyelesaikan penumpasan pada bajak laut itu, rekan Koby mengakhiri perlawanan para bajak laut tersebut. Untung saja, Koby tepat waktu dan berhasil membuat takjub Raja Riku dan Raja Elizabelo ini. Setelah itu, ia memastikan rekannya yaitu Helmeppo yang sudah menyelesaikan bajak laut itu. Helmeppo tampaknya sudah jadi letnan komandan markas besar. Akhirnya Putri Komane juga selamat. Helmeppo juga menanyakan Ken Bunshoku Koby karena pas menahan serangannya Helmeppo tak merasakan hakinya. Kiros juga tahu soal kabar Koby, soalnya Koby jadi salah satu kapten terkenal. Koby dikenal sebagai pahlawan yang melindungi penduduk atas insiden Rocky Port, insiden di mana Trafalgar Law sebagai dalang utamanya. Maka dari itu, Rebecca berterima kasih pada Koby, tapi si Koby malah salfok pada headline koran yang dibawa Rebecca. Tahu akan hal itu, Rebecca malah memberikan koran itu agar Koby membacanya. Membacanya membuat Koby terharu, karena baginya walaupun status mereka musuh, Luffy tetaplah keren untuk menggapai mimpinya. Melihat Luffy, ia jadi teringat masa lalu saat pertama kali bertemu Luffy. Saat itu, Koby jadi budak Alvida dan tak tahu menau gentong yang diangkut di laut ternyata berisi Luffy. Setelah bertemu, mereka juga sedikit mengobrol, apalagi saat Luffy memberitahu kalau ia berniat menjadi raja bajak laut. Koby merasa impian itu terlalu mustahil dicapai. Koby yang terus siaping karena impian Luffy terlalu mustahil diketok palanya. Bagi Luffy, ia akan menggapai impiannya itu walau sesulit apapun, apalagi harus mempertaruhkan nyawa. Maka dari itu, Koby juga terang-terangan membicarakan mimpinya yang ingin menjadi laksamana tertinggi Angkatan Laut. Ia juga memutuskan untuk kabur dari kapal Alvida yang selama 2 tahun ini ia tak berani melangkah keluar. Sampai singkatnya, kedatangan Luffy membuat Koby berubah. Ia bahkan jadi berani mengatai Alvida saat itu. Disitulah perjalanan mereka berdua dimulai. Koby juga jadi saksi perekrutan orang kedua di kelompok Luffy yaitu Zoro. Sampai pada akhirnya, walau Luffy adalah bajak laut, mereka dipersilahkan pergi oleh angkatan laut setempat karena telah menyelamatkan pulau itu dari pemimpin angkatan laut yang zolim. Saat Luffy dan Zoro pergi, angkatan laut menganggap Koby rekannya Luffy. Karena Luffy tahu impian Koby adalah jadi angkatan laut tertinggi, maka Luffy dengan sengaja ngajak ribut Koby. Dengan begitu, Koby meminta angkatan laut itu untuk bergabung dan boleh ditempatkan di mana saja walau sebagai tukang bersih-bersih. Mulai dari situlah, Koby selalu respect pada Luffy walaupun seorang bajak laut. Rebecca tampaknya sadar kalau Koby adalah penggemar Luffy, sama seperti dirinya. Makanya ia ngajak ngobrol Koby soal Luffy dan akan merahasiakannya dari anggota Marine yang lain. Di sisi lain, Kaido marah-marah karena Luffy telah mengacaukan jalur perdagangan Smile-nya di tempat Nenek Peot alias Big Mom. Di Whole Cake, Big Mom juga tak terima beritanya dibuat clickbait oleh Morgan, tapi incarannya tetaplah Luffy seorang. Di suatu tempat, Kurohige juga menganggap kalau julukan Kaisar terlalu cepat diberikan pada bocah yang ia baca beritanya. Sedangkan Shanks mulai merasa kalau ia akan segera bertemu dengan Luffy. Balik ke kapal Sunny, Sanji dan lainnya sudah pasrah kalau buronan Luffy turun. Tapi saat Brook melihatnya, ternyata harga buronan Luffy adalah 1,5 miliar berry.
Sekarang seluruh dunia sedang menuju referee dan topi jerami menuju negeri Wano. Di Grand Line, tepatnya di pelabuhan kerajaan Lulusia, sekelompok bajak laut menyerang desa di sana. Angkatan laut yang berusaha menghadang juga sangat lemah, sehingga bisa dikalahkan dengan mudah oleh para bajak laut itu. Bajak laut itu mengatakan kalau raja dan prajurit terkuat kerajaan mereka telah pergi ke reverie, sehingga mereka sebagai bajak laut akan dengan mudah menjarah segalanya di kerajaan ini. Di bawah bendera Yonko Kurohige, Kapten Bajak Laut Momohige dengan harga 52 juta beri akan merampas semua harta yang berharga. Seorang gadis yang membawa susu di toples kabur dari para bajak laut itu. Momohige dan bawahannya langsung mengepung. Momohige juga bertanya apa yang dibawa oleh gadis tersebut, padahal cuma susu biasa saja. Tapi Momohige malah hendak menyitanya juga. Gadis itu enggan dan berusaha kabur karena menurutnya susu itu sangat berharga bagi penduduk. Momohige juga meminta uang pada wanita dan penduduk lainnya karena ia yakin penduduk di sini memiliki emas langit. Emas langit adalah upeti yang harus penduduk Lulusia berikan pada raja dan Tenryubito. Setiap hari penduduk sudah bekerja keras dan menabung. Kalau mereka tak memberikan emas itu, mereka akan dibunuh. Walau tahu raja mereka kejam pada penduduknya, Momohige tak peduli. Ia malah memerintahkan bawahannya untuk mencari emas langit itu. Saat penjarahan terjadi, tiba-tiba seorang wanita datang dan terjadi guncangan. Sesuatu sepertinya akan muncul dari dalam tanah. Ternyata ada ras raksasa yang muncul dari tanah itu. Walau raksasa, tampaknya bapak-bapak ini boti dan aneh. Karena Momohige menyerang, raksasa itu langsung menyerang balik dengan cara mengguncangkan tanah seperti membuatnya lunak. Para penduduk hanya bisa diam dan bertanya-tanya, sementara si wanita pembawa bendera tadi menyebut para penduduk sampah yang tak melawan. Tiba-tiba datang rekan mereka dari suku Ming menggunakan teknologi ciptaannya. Ia mengeluh pada si raksasa karena malah bertarung duluan. Ada juga yang datang dari kerumunan gagak. Ia juga bagian dari rekan mereka. Tampaknya bajak laut Momohige mengenali mereka. Seharusnya mereka berempat tersebar di berbagai penjuru dunia, yang mana mereka adalah pasukan revolusi. Pertama, Morley, Kapten Pasukan Barat. Kedua, Belobeti, Kapten Pasukan Timur. Ketiga, Lindbergh, Kapten Pasukan Selatan. Keempat, Karasu, Kapten Pasukan Utara. Mereka adalah para kapten pasukan revolusi. Balik ke kapal Sunny, mereka sedang bersantai dalam perjalanannya menuju negeri Wano. Karena Nami sedang membaca koran, Luffy langsung bertanya, adakah kabar soal revolusioner? Pasukan revolusi adalah organisasi rahasia yang diam-diam bekerja untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Tujuan mereka adalah membebaskan orang-orang dari penderitaan yang disebabkan oleh Tenryubito yang dilindungi oleh pemerintah dunia. Pemimpin pasukan revolusi itu adalah ayah Luffy, yaitu Monkey D. Dragon. Dan salah satu dari kakaknya Luffy adalah Sabo yang menjabat sebagai kepala staf pasukan revolusi. Saat mereka kecil, Sabo meninggal karena kecelakaan. Luffy menganggapnya seperti itu, tapi yang muncul di hadapan Luffy saat di Dressrosa adalah Sabo. Kata Nami, gak ada berita soal revolusioner. Tapi di berita sebelumnya, markas rahasia pasukan revolusi yaitu Baltigo telah dihancurkan. Di Pulau Pichi, kerajaan Kamabaka, Dragon dan pasukan revolusi akan bertemu Ivankov di sana. Dragon merasa tepat karena telah memindahkan markas pusat mereka. Ivankov juga menyambut Dragon beserta semua pasukannya. Sabo juga sedang membaca koran tentang Luffy lalu tersenyum. Di sana para pasukan revolusi hendak melakukan rapat.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Ivankov juga petinggi pasukan revolusi. Ia juga mengomentari kalau kabar Luffy terkini memang cocok dengan Dragon sebagai ayahnya. Ivankov juga baru tahu kalau Sanji adalah pangeran kerajaan Jerman, dan karena insiden itulah kerajaan Jerman dikeluarkan dari pemerintah dunia. Di sana juga ada Inazuma sebagai petinggi pasukan, lalu Hack sebagai prajurit pasukan revolusi dan juga Koala sebagai asisten instruktur. Sabo juga mendapat telepon dari Lindbergh yang mengabari kalau mereka berempat akan sedikit terlambat karena ada masalah. Sabo pun akhirnya duduk dan ikut rapat. Mereka tampaknya akan menyatakan perang terhadap Tenryubito saat reverie dimulai. Balik ke Lulusia, para penduduk tampak terkejut karena 4 kapten pasukan revolusi ada di pulau mereka. Karena sudah menghubungi Sabo, mereka tampaknya berniat menghabisi Momohige. Sedangkan Belo Betty memberikan pilihan pada penduduk yang tertindas, terbunuh atau bertarung. Setiap kibasan benderanya entah mengapa semua penduduk yang lemah seakan mendapat kekuatan dan semangat untuk melawan para bajak laut itu. Menurut Morley, kekuatan Belo Betty yaitu buah iblis Kobu-Kobu sangat berguna karena bisa membangkitkan kekuatan terpendam milik orang lain. Dengan begitu, pertempuran pun dimulai. Sedangkan para kapten membantu para penduduk. Dengan begitu, para bajak laut itu kabur. Sedangkan Momohige ditangkap hidup-hidup. Belo Betty memerintahkan para penduduk yang merugi itu menyerahkan Momohige ke Marin sendiri, dan imbalan yang didapatkannya nanti untuk mereka semua. Ia juga memberikan informasi atau kontak agar penduduk di sana bisa menghubungi revolusioner jika ada apa-apa, dan mereka akan segera datang, karena mereka tak akan membiarkan orang-orang lemah yang ingin bangkit. Mereka berempat pun akan menyusul, dengan tujuan yang sama yaitu berperang dengan Tenryubito. Reverie akan dimulai 2 hari lagi. Berbagai kelompok yang memiliki tujuan masing-masing mulai bergerak. Di Kamabaka, Sabo dan lainnya juga sudah siap.